Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ketemu lagi dengan WA channel yang selalu mendiskusikan tentang tutorial Minitab dan seputar continuous improvement. Kali ini kita akan diskusi tentang hipotesis testing. Sebelumnya kita sudah membicarakan basic statistik 1 dan 2 seperti yang ada di link di atas ya. Dan juga kita sudah membicarakan terkait dengan graphical tool, juga ada di link di atas. Teman-teman bisa membuka kembali yang baru menemukan channel ini. Objektif kita pertama adalah untuk mendiskusikan konsep dan aplikasi dari pengujian hipotesa. Kita nanti coba menggunakan bantuan Minitab. Yang kedua menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu hipotesa. Yang ketiga adalah untuk memperkenalkan tes hipotesa dalam beberapa contoh. Untuk kali ini kita akan perkenalkan dulu tes hipotesis dengan pendekatan p-value ya, dengan dua rata-rata yang berbeda. Pengujian hipotesis dapat membantu untuk menentukan apakah perbedaan antara satuan data beda signifikan atau tidak. Ya, jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu data, meskipun kelihatannya ada dua rata-rata atau dua mean yang berbeda atau dua variasi berbeda, kita tidak bisa semata-mata mengatakan bahwa keduanya adalah berbeda. Untuk itu kita perlu pengujian hipotesis. Contoh, ada dua material yang digunakan dalam proses, ada perbedaan kekerasan dari permukaan produk tersebut. Mean dan standar deviasi dari tingkat kekerasan permukaan dari sampel A ditentukan, misalnya ini rata-ratanya dari sampel A ini 5,7. Kemudian standar deviasinya adalah 11,7. Coba akan kita bandingkan dengan mean dan standar deviasi untuk permukaan B. Ya, rata-rata dari data B adalah 7,1. Dan standar deviasi dari B adalah 10,7. Oleh karena variasi dari dua kelompok data tidak sama. Ambil contoh nih, ini variasi dari kedua kelompok data ini tidak sama. Apakah perbedaan itu terlihat dari perbedaan sampel, kelompok, proses, dan lain-lain, atau ada perbedaan yang real dalam kaitannya dengan penyebab khusus? Jadi kelompok data itu sebetulnya kalau ada perbedaan baik itu perbedaan rata-rata maupun perbedaan variasi, itu penyebabnya ada dua. Yaitu penyebab yang umum atau perbedaan karena proses atau karena pengambilan sampel atau dalam kelompok itu sendiri, dan satu lagi adalah penyebab khusus, penyebab yang memang di luar natural proses itu sendiri. Hipotesis tes untuk perbedaan mean dan varian. Kalau kita mempunyai data seperti ini, di sini adalah rata-rata A, di sini rata-rata B, dan ini adalah variasi atau deviasi A, dan ini adalah variasi B. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata dari dua sampel berbeda, yaitu berasal dari distribusi populasi yang berbeda? Dapatkah kita menyimpulkan bahwa variasi dari kedua sampel itu berbeda? Untuk itu, karena kita tidak
memungkinkan untuk mengatakan keduanya adalah berbeda, diperlukanlah yang namanya hipotesis seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita membuat suatu hipotesa. Pertama adalah mulailah dengan asumsi tidak ada efek atau null hipotesis. Kalau kita bicara tadi sampel A dan sampel B, keduanya adalah tidak ada bedanya. Ya, asumsi pertama seperti itu untuk membuat suatu hipotesa ya. Atau logik dari hipotesanya itu adalah sampel A dan sampel B tidak ada efek atau null hipotesis ya. Keduanya dari kelompok data yang sama. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan data dan berharap bahwa data akan memberikan bukti untuk menetapkan suatu keraguan yang masuk akal bahwa efek sungguh-sungguh ada atau alternatif hipotesis. Kita mengumpulkan data A dan B dan kemudian kita tentukan nilai-nilainya sehingga kita akan bisa membuktikan bahwa keraguan kita itu terjawab. Apakah benar kedua data itu berasal dari kelompok data yang sama atau null hipotesis ini, atau memang berasal dari kelompok data yang berbeda. Langkah-langkah dalam hipotesis testing ini menggunakan pendekatan critical value. Pertama, menyatakan suatu pernyataan atau null hipotesis. Notasinya adalah H0. Rata-rata adalah sama. Biasa disimbolkan seperti ini. Min A sama dengan min B. Kemudian menyatakan alternatif hipotesis atau HA atau hipotesis alternatif. Rata-ratanya berbeda. Notasinya adalah min A tidak sama dengan min B. Kemudian yang kedua, menentukan suatu tipe error atau alfa yang bisa diterima. Contohnya, apakah kita bisa menerima error itu 0,1, 0,05 atau 0,01. Itu tergantung kebutuhan. Ya. Jika tipe errornya nilainya semakin kecil atau lebih kecil yang kita pilih, sebetulnya kita ingin mengatakan bahwa kepercayaan terhadap data kita itu mendekati 100%. Nah, software biasanya secara default itu menggunakan 0,05. Ya, tipe errornya adalah atau alfanya adalah 0,05 atau 95%. Jadi tingkat kepercayaan kita terhadap data itu 95%. Resiko dalam pengambilan keputusan. Karena pernyataan yang benar 100% itu jarang ditemukan, maka baik H0 maupun HA akan menghasilkan beberapa kemungkinan kesalahan. Di garis kolom di sini ada keadaan sebenarnya, di urutan baris atau row adalah menarik kesimpulannya. Kalau keadaan sebenarnya itu dari kelompok yang sama, kemudian kita menarik kesimpulannya adalah H0, maka kesimpulan kita benar. Jika keadaan yang sebenarnya adalah kelompok yang sama, tetapi kita menarik kesimpulannya adalah HA, hasil kesimpulan yang salah tipe 1. Ya. Artinya kita punya kesalahan atau alfa tipe 1. Berikutnya adalah jika keadaan sebenarnya itu dari kelompok yang berbeda, kita menyimpulkan
H0, maka terjadi kesalahan tipe 2 atau beta. Dan yang terakhir kemungkinannya adalah jika keadaan sebenarnya adalah kelompok data yang berbeda dan kita menarik kesimpulan dengan HA, maka kesimpulan kita adalah benar. Ya. Alpha risk atau risiko alfa adalah risiko maksimum yang dapat ditolerir dari suatu perbedaan ketika dalam kenyataan perbedaan yang dimaksud itu tidak ada. Ya, biasanya statistik menggunakan alfa ini. Yang ketiga adalah menentukan tes statistik yang sesuai untuk menghitung nilai teramati dari tes statistik yang menggunakan data sampel. Dalam hal ini adalah T, ya. Formulanya T adalah seperti ini. Jadi rata-rata A dikurangi rata-rata B dibagi dengan SP dikalikan akar dari 1 per NA ditambah 1 per NB. Di mana SP adalah akar dari NA dikurangi 1 dikali dengan SA atau deviasi A ditambah dengan NB dikurangi 1 dikalikan dengan deviasi B dibagi dengan NA plus NB dikurang 2. Ya, ini terkesan memang agak rumit ya formulanya ya. Kita nggak perlu membahas formula. Kita nanti akan praktekkan menggunakan Minitab ya. Jadi teman-teman tidak perlu detail tahu formula ini, tapi kita bisa menyimpulkan suatu data. Setuju ya? Yang keempat, menggunakan tabel distribusi yang sesuai. Dalam hal ini adalah T distribusi. Jadi kita perlu bantuan tabel T. Dan temukan nilai T kritis yang sesuai dengan kemungkinan dari alfa dibagi 2 jika merupakan tes 2 ekor. Jadi tes 2 ekor kiri dan kanan itu adalah alfa dibagi 2. Kalau alfanya 0,05 maka nilai kritikal yang ada di sini adalah 0,025. Di sini adalah 0,025. Di total adalah 0,05. Begitu ya. 5. Jika T0 teramati berada di daerah H0, kita tidak bisa menolak H0. Kita tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa rata-rata kedua sumber data adalah berbeda. Jika nilai yang teramati T0 berada di daerah kritis, daerah ini, kita menolak H0, oleh karena itu kita menerima HA. Jadi kalau nilai teramati atau T0 ini berada di area ini atau di daerah ini, maka kita menerima HA atau menolak H0. Di sini di luar area kritikal ini area kritikal ke sini dan ini ke sini adalah area HA. Ya, sedangkan di tengah ini ya antara area kritikal adalah area H0. Itu ya, ini untuk area 2 tile, ada 2 batas. One side test dan two side test. Contoh alfanya 0,05. Two side test HA ini notasinya adalah min A tidak sama dengan min B. Karena tidak sama dengan A dan B, maka digambarkan seperti ini. Jadi H0-nya ada di area di sini dan area kritikalnya adalah alfa dibagi 2. 2,5%, di sini 2,5% atau 0,025. Ya, itu adalah area kritikal atau area HA. Ini area H0, ini area HA. Dan dengan one side test, baik itu di atas maupun di bawah rata-rata, notasinya akan seperti ini. Gambarannya akan seperti ini.
Kalau di bawah rata-rata maka area kritikalnya ada di sini sebanyak 0,05. Tapi kalau di atas rata-rata adalah area kritikalnya ada di sini atau 0,05. Notasinya adalah alternatifnya rata-rata A lebih besar dari rata-rata B di sini atau rata-rata A lebih kecil dari rata-rata B atau di sini. Begitu ya. Hipotesis tes menggunakan pendekatan p-value. Pertama, menyatakan suatu pernyataan atau null hipotesis. Menyatakan alternatif atau HA-nya. Yang kedua, menentukan nilai yang bisa diterima. Mengenai jenis kesalahan yaitu 01, 0,05 dan 0,01. Dan menyatakan pendekatan statistik yang akan digunakan. Hitung nilai statistik pengamatan dengan tes statistik menggunakan sampel data yang ada. Dan yang keempat, dapatkan nilai P yang sesuai dengan nilai yang teramati dari statistik tes. P-value, kedua area berada di luar tes statistik untuk two-tailed test. Jadi sama dengan yang area T critical tadi. Kemudian area di sebelah kiri statistik test adalah lower tail test dan area sebelah kanan adalah upper tail test. Dan jika p-value lebih besar dari alpha, jadi p-value itu ada di area di sini ya, lebih besar dari alpha, kita tidak bisa menolak H0. Ya. Apakah p-value-nya ada di nilai kritikal di sini atau di sini? Kita akan coba simulasikan dengan bantuan Minitab. Pertama, kita pilih ada basic statistik to sample T. Ya, sampelnya ada di A dan B dan kita coba nanti optionnya adalah tidak sama ya. Alternatifnya adalah tidak sama. Oke, ini Minitab sudah terbuka. Datanya ada di A dan B. Pertama, basic statistik to sample T. Ini karena datanya ada di beda kolom. Jadi sampel 1 adalah sampel A, ya kita select sini. Sorry, ini kita hapus dulu ya. Kita select sini dan B kita select ke sampel kedua. Dan option kita menggunakan confidence level 95% atau alpha risk 0,05. Hipotesis difference-nya adalah 0. Alternatifnya adalah tidak sama. Jadi A dan B adalah tidak sama. Kemudian kita oke ya. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di Windows Session. Difference dari rata-rata A dan rata-rata B. Estimasi dari difference adalah min 13,78. 95 confidence interval dari difference adalah min 25,09 sampai dengan min 2,47. Kita lihat angka 0 tidak berada di rentang antara 95 confidence interval. Tidak berada di rentang 95 confidence interval. Sehingga kita simpulkan bahwa kedua sampel adalah berbeda. Atau kita simpulkan kedua rata-rata dari sampel A dan B adalah berbeda. Dan kita juga bisa melihat tes statistik difference-nya. Jadi T value-nya adalah
min 2,6. Ini perlu kita bandingkan dengan tabel T. Ya, atau kita bisa simpulkan menggunakan P value, di mana P value adalah 0,020. Berarti di sini lebih kecil dari 0,05, ya. Karena lebih kecil dari 0,05, maka area kritikalnya, area P value berada di samping atau di luar area kritikal, ya. Kesimpulannya sama dengan tadi, karena angka nolnya tidak berada di rentang different confidence interval, maka disimpulkan bahwa rata-rata sampel A berbeda signifikan dengan rata-rata sampel B. Oke teman-teman, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya. To sampel T dengan contoh dengan pendekatan P value. Nah, untuk video berikutnya kita akan coba hipotesis to varian. Ya, kalau sekarang to sampel T dengan pendekatan perbedaan rata-rata, nanti kita coba lihat perbedaan dari dua varian dari sampel yang sama, sampel A dan B. Maka teman-teman tetap ikuti di channel ini, channel Wangsit Ati, ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, ya, dan bunyikan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan lanjutan dari materi ini, sehingga harapannya teman-teman bisa lebih lengkap dalam memahami hipotesis tes. Oke, kalau ini dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman boleh share ya. Share ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman bisa mengikuti materi ini sama dengan teman-teman. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.